Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu kembali di Voice of Hope. Hari ini tema kita berjudul Menyala Melalui Pujian. Wow, diambil dari Mazmur 150. Menarik sekali bahwa kitab Mazmur tidak ditutup dengan ratapan, tidak ditutup dengan pergumulan, atau permohonan-permohonan, justru ditutup dengan ledakan pujian. Seolah-olah Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup orang percaya akhirnya bermuara pada satu hal, yaitu memuliakan Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ada 4 poin penting yang kita mau belajar bersama-sama dari ayat ini. Yang pertama adalah pujian menyalakan fokus kita kepada Tuhan. Mazmur 150 dimulai dengan kata pujilah Allah. Perhatikan bahwa pusat pujian bukanlah keadaan kita, tetapi Allah sendiri. Seringkali kita mau memuji ketika semua berjalan dengan baik. Namun Alkitab mengajarkan kita kebalikannya. Kita memuji bukan hanya karena hidup kita selalu mudah. Kita memuji karena memang Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Saat kita memuji Tuhan, fokus kita berpindah. Dari masalah kepada pribadi yang lebih besar daripada masalah itu. Dari ketakutan kepada pengharapan. Dari kekhawatiran kepada iman. Pujian seperti api yang menghidupkan kembali hati yang mulai redup. Yang kedua adalah pujian mengingatkan kita siapa Tuhan. Mazmur 150 ayat 2 berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pemazmur tidak berkata, pujilah Tuhan karena hidupmu sempurna. Tetapi, pujilah Tuhan karena Dia perkasa. Artinya alasan terbesar kita memuji bukan karena situasi kita, tetapi karena karakter Tuhan. Dia tetap setia, Dia tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saat kita mengingat siapa Tuhan, iman kita kembali menyala. Yang ketiga, pujian adalah gaya hidup. Ayat 3-5 menyebut berbagai alat musik. Sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, ceracap, semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Artinya seluruh hidup kita dipanggil menjadi alat pujian. Bukan hanya ketika kita berada di dalam gereja, tetapi juga saat kita sedang bekerja, melayani, belajar, dan menjalani rutinitas kita setiap hari. Pujian bukan sekedar lagu yang kita nyanyikan. Pujian adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Poin yang terakhir, yang keempat, yaitu semua yang bernafas dipanggil untuk memuji. Mazmur ditutup dengan kalimat yang sangat kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Selama kita masih bernafas, kita masih memiliki alasan untuk memuji. Mungkin hari ini kita sedang menunggu jawaban doa, menghadapi tekanan dalam pekerjaan,
mengalami pergumulan di dalam keluarga, atau sedang merasa lelah. Namun selama Tuhan masih memberi nafas, berarti Dia belum selesai dengan kehidupan kita. Dan nafas yang kita miliki hari ini adalah kesempatan untuk memuliakan namanya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah pujian kita masih bergantung kepada keadaan? Ataukah pujian kita lahir karena kita mengenal siapa Allah? Orang yang menyala bagi Tuhan bukan hanya orang yang banyak melayani, tetapi orang yang tetap memuji bahkan ketika hidupnya sedang tidak mudah. Karena pujian menjaga api iman kita untuk terus tetap menyala. Mazmur 150 mengajarkan bahwa tujuan hidup kita bukan sekedar mengejar keberhasilan, tetapi menjadi penyembah yang memuliakan Tuhan. Saat kita memenuhi hati dengan pujian, roh kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan pengharapan kita kembali menyala kepada Tuhan. Hari ini, apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Karena ketika pujian kita naik kepada Tuhan, hati kita pun ikut dinyalakan kembali oleh hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.